Saya akan mulai. Silakan. Baik, bagaimana Bapak merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan siswa seperti penerimaan siswa baru, orientasi, pembagian kelas, atau dan lain-lain? Baik, untuk penerimaan siswa baru di 2 tahun terakhir ini saya tidak melibatkan siswa. Jadi untuk penerimaan siswa baru, sekolah tentu membentuk panitia penerimaan, dan panitianya itu adalah semua guru dan staf pegawai yang ada di sekolah ini. Kalaupun siswa nanti dilibatkan pada saat orientasi atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilakukan sebelum awal pembelajaran di tahun pelajaran. Jadi siswa itu hanya diaktifkan pada saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau penerimaan siswa baru, siswa tidak dilibatkan, karena yang terlibat adalah panitia dari guru dan pegawai. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan siswa dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan sekolah? Kalau keinginan siswa, itu sebenarnya sekolah sudah memiliki program yang dituangkan dalam RKAS, Rencana Kerja Sekolah, selama 1 tahun berjalan. Jadi di dalam pembuatan RKAS ini kita mengacu ke rapor pendidikan ya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Dari rapor pendidikan itu nanti akan nampak apa saja kekurangan yang mesti dipenuhi di sekolah ini, dan apa juga kelebihan atau nilai positif yang selama 1 tahun yang lalu itu sudah dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi yang sudah dicapai dipertahankan, kemudian yang belum tercapai atau yang masih memiliki nilai di bawah, itu yang akan kami programkan. Tidak terlepas dari seluruh kebutuhan siswa, tentu yang berhubungan dengan literasi dan numerasi dari siswa tersebut. Saya rasa itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan Bapak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif bagi semua siswa? Ini kita salah satu kesyukuran kami di sekolah ini, karena lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 5 ini sangat mendukung sekali, karena terletak di perkampungan warga yang tidak terlalu padat penduduk, dan di sini aman dari riuhnya kendaraan ya, karena di sini kendaraan kurang. Kemudian aman juga dari kejahatan, karena umumnya warga yang ada di sekolah ini adalah warga yang boleh dikata hampir satu rumpun lah. Artinya mereka adalah satu keluarga besar yang ada di sekolah ini, sehingga itu salah satu faktor pendukung dari sekolah yang mendukung terlaksananya aktivitas pembelajaran di sekolah. Pertanyaan yang keempat, Pak, apa yang dapat dilakukan Bapak untuk membantu siswa mencapai hasil akademik yang baik dan meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah? Itu tentu kalau hasil capaian siswa tentu tak lepas dari sistem pengajaran dari mata pelajaran masing-masing. Ya tentunya saya selaku pimpinan atau selaku kepala sekolah selalu memberikan motivasi dan dorongan pada guru yang ada di sekolah ini untuk senantiasa
memberikan ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kurikulum yang mereka susun masing-masing. Jadi semua perangkat pembelajaran dan alat-alat pembelajaran yang mereka gunakan ya disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah mereka susun. Pak, untuk pertanyaan yang kelima Pak, bagaimana Bapak bisa memastikan kualitas lingkungan belajar di sekolah yang kondusif untuk pengembangan siswa? Ya itu kembali ke pernyataan saya tadi bahwa alhamdulillah lingkungan sekolah kami di sini itu kebetulan terletak di lingkungan yang aman ya, karena terletak di daerah yang kurang kendaraan, kemudian masyarakat yang ada di sini adalah hampir dibilang satu rumpun, kebanyakan mayoritas mereka satu keluarga yang ada di sini, tentu mereka saling menjaga keadaan di sekolah kita, dan itu yang merupakan salah satu faktor sehingga proses pembelajaran dan keamanan sekolah ini baik seperti. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk memfasilitasi hubungan yang baik antara siswa, orang tua, dan staf sekolah? Iya, kalau masalah itu di tahun awal pembelajaran itu biasanya kami memanggil orang tua siswa, terutama siswa baru yang baru masuk ke sekolah kita, dengan tujuannya adalah itu yang pertama, kita mau saling mengenal antara seluruh pegawai kami dan guru kami yang ada di sini dengan para orang tua yang akan menjadi peserta didik kami. Selain itu, yang utama ini adalah ajang silaturahmi yang pertama, agar supaya pihak sekolah itu saling mengenal antara sekolah dengan orang tua siswa, sehingga kalau nanti ada sesuatu dan lain hal yang ingin dikomunikasikan dengan orang tua itu sudah ada sudah ada jalan terbuka ya bagi orang tua dan guru, karena mereka sudah saling mengenal. Jadi itu di awal tahun pembelajaran kami selalu memanggil orang tua untuk bertemu dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, saling mengenal dan ajang silaturahmi. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana Bapak mengevaluasi kegiatan siswa yang ada di sekolah? Kembali lagi ke itu tadi, apapun capaian yang diperoleh oleh siswa itu kan tergambar di dalam hasil ujiannya. Ini untuk capaian mata pelajarannya, sedangkan capaian yang lain itu kan sudah tergambar semua nanti di rapor pendidikan ya. Jadi dari rapor pendidikan itulah kami bisa mengevaluasi hasil capaian siswa selama 1 tahun yang lalu. Kemudian dari hasil itu kita bisa merencanakan mungkin ada program yang perlu kami perbaiki, atau mungkin ada program baru yang perlu kami laksanakan untuk meningkatkan capaian prestasi dari siswa kita ya. Tentu tak lepas lagi dari hasil literasi dan numerasi mereka. Dan yang terpenting lagi untuk IKM pada saat ini ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan P5-nya itu ya, profil Pancasilanya peserta didik, agar supaya bisa tercapai dengan baik. Saya rasa seperti itu. Dalam manajemen kesiswaan terdapat berbagai peran kepala sekolah demi mencapai sebuah sekolah yang bermutu. Nah, diantaranya yang pertama adalah dalam perencanaan dan pengembangan program. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan program-program yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Ini meliputi perencanaan kurikulum,
kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang kedua, dalam pengawasan dan pemantauan. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan kesiswaan di sekolah. Mereka memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan, serta memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembinaan dan pengembangan siswa. Kepala sekolah berperan sebagai pembina utama siswa. Kepala sekolah mendukung siswa dalam pengembangan potensi dan keterampilan siswa, memberikan arahan akademik dan bimbingan karir, serta mengatasi masalah perilaku atau prestasi siswa jika diperlukan. Nah, yang keempat yaitu dalam kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Di sini, kepala sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kepala sekolah berkomunikasi secara aktif dengan orang tua untuk melibatkan mereka dalam pendidikan anak-anak mereka. Nah, kepala sekolah juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar untuk memperoleh dukungan dan sumber daya tambahan bagi siswa. Yang kelima adalah dalam penanganan masalah disiplin. Di sini kepala sekolah bertanggung jawab untuk menangani masalah disiplin di sekolah. Kepala sekolah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait disiplin, memberikan sanksi atau tindakan korektif yang sesuai, dan bekerja sama dengan guru dan staf lainnya untuk memastikan lingkungan belajar yang tertib dan aman. Dan yang terakhir yaitu dalam pemenuhan kebutuhan khusus siswa. Kepala sekolah harus memberikan bahwa kebutuhan khusus siswa seperti siswa berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian yang cukup. Kepala sekolah di SMP Negeri 5 Campalagian sudah melakukan peran dalam manajemen kesiswaan dengan baik. Kepala sekolah sudah membuat kebijakan dan strategi yang baik terkait dengan manajemen kesiswaan, sudah menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru, registrasi siswa dan pencatatan data siswa dengan baik, serta mengawasi pelaksanaan program pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Campalagian. Kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin dalam membina dan mengarahkan peran guru dan siswa, serta sudah menjalin kerjasama yang baik antara orang tua siswa, komite sekolah atau masyarakat untuk memastikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Penerimaan mahasiswa baru. Siswa? Ada lagi ya? Siswa baru. Persiapannya ya seperti biasa. Maksudnya persiapan apa ini? Kesiapan sekolah, kesiapan guru, kesiapan apa ini? Sekolah Bu dalam menerima siswa baru. Kalau untuk kesiapan sekolah ya siap, sekolah siap. Perantak Bu, bagaimana perantak dalam manajemen kesiswaan di sekolah? Kalau manajemen kesiswaan saya, kalau begitu kecuali bagian kesiswaan saya kan berkulu. Ini tuh kesiswaan kita tinggi nasa. Karena kalau manajemen kesiswaan saya tidak terlalu tahu itu. Siapa yang bagian ini Bu? Mama Tiar. Kalau masalah kurikulum saya tahu. Kalau kesiswaan ya keadaan siswa yang bagaimana yang kemudian itu keadaan siswa ya sejauh ini baik, secara gambaran seruan baik, kecuali ya ada itu namanya juga anak-anak tingkahnya kan pasti beda-beda. Dan kalau secara umum semuanya baik, kan ada sesuatu tertentu di kelas kan, setiap kelas kan pasti ada. Kemudian menurut Ibu apa yang paling penting dalam manajemen kesiswaan?
Karena manajemen menurut saya, kalau saya manajemen kesehatan, apanya dulu mau dilihat? Sikapnya, perilakunya, misalnya sikapnya, perilakunya, atau apanya? Secara akademik, Dalam ini kebutuhan peserta didik atau rekrutmennya itu kan ya, yang pertama apa yang menurut ibu yang membutuhkan oleh peserta ya bu siswa yang dibutuhkan dia dalam sekolah ini ruang lingkup sekolah. dalam ruang lingkup sekolah. Kalau untuk fasilitas ya, berarti kita kalau yang dibutuhkan siswa berarti fasilitas yang kita bicarakan. Ya. Kalau di sini untuk fasilitas semua terpenuhi. Semua terpenuhi tidak ada kecuali teknologi. Kalau teknologi kan anak-anak rata ya, saya anggap itu terpenuhi karena kami juga punya di sini juga sudah difasilitasi dan sangat tablet dan untuk kayak fasilitas secara teknologi manual juga kami di sini terpenuhi semua. Mana artinya punya kan? Ya, kalau secara teknologi kan ada tablet, ada di sini terpenuhi semua. Kalau pembagian kelasnya bu siswanya bu. Kalau siswa di sini kami 5 rombel. Kelas 7 2 kelas, kelas 8 1 kelas, kelas 9 2 kelas. Kemudian bu bagaimana ki bu peran di sini bu mendukung siswa dengan adanya masalah kesiswaan. Di sini kami semua warga yang ada di sekolah ini atau masyarakat ya, misalnya warga sekolah ya, kami mendukung semua. Maksudnya secara maupun pengembangan diri untuk anak-anak, untuk siswa maupun misalnya kan misalnya selalu dikontrol. Selanjutnya bu, bagaimana memastikan bu program kesiswaan di sekolah ini relevan dan efektif? Kalau relevannya karena ada kegiatan-kegiatan termasuk ekstrakurikuler yang relevan dengan minat dan bakat siswa ya. Kami di sini kami dukung. Pokoknya baik dari kesiswaan maupun sekolah tetap didukung. Bahkan dikembangkan. Kalau ada anak yang berprestasi kami siap untuk bawa seperti mengikuti olimpiade, OSN, semua untuk semua mata pelajaran. Jenis program kesiswaan yang paling efektif bu menurut Kak? Kalau di sini yang efektif jalan itu ekstrakurikulernya itu kepramukaan. Jalan. Kemudian yang terakhir bu, bagaimana Ki Bu mengevaluasi efektivitas program kesiswaan? Untuk evaluasi itu karena kebetulan di sini setiap bulannya ada programnya OSIS ya, OSIS untuk mengevaluasi, kan memang sudah ada programnya ya, tinggal evaluasi ketika ada kekurangan ya diperbaiki dan didukung semua guru-guru termasuk sekolah-sekolah dan kesiswaan itu sendiri. Sisa satu pertanyaan Bu ya, mengenai kelulusan alumninya Bu, apakah lanjut atau? Rata-rata di sini siswa lanjut karena kan setiap pengamatan setiap tahun itu tidak ada siswa yang tidak ambil SKL dengan SKHU-nya, karena kapan dia ambil SKHU dengan SKL otomatis dengan rapor, berarti otomatis kami di sini guru-guru menganggap bahwa dia lanjut kan, karena memang untuk persyaratan pendaftaran kan cuma itu. Dan tidak pernah ada siswa yang tidak ambil semua. Makasih Bu. Kemudian, peran guru dalam manajemen kesiswaan diantaranya yang pertama adalah dalam pembimbingan dan pendampingan. Guru berperan sebagai pembimbing dan pendamping siswa dalam mencapai tujuan akademik dan pengembangan pribadi siswa.
Guru memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada siswa dalam meraih potensi siswa. Nah, guru juga membantu siswa mengatasi tantangan dan kesulitan yang mungkin siswa hadapi. Kemudian yang kedua, dalam penilaian dan pemantauan. Guru secara terus-menerus menilai kemajuan akademik dan perkembangan siswa. Guru mengamati dan memantau prestasi siswa, menganalisis hasil tes dan tugas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sini guru juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa dan memberikan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembinaan perilaku. Guru membantu mengembangkan perilaku dan etika yang baik pada siswa. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika kerja, tanggung jawab, dan keterampilan sosial kepada siswa. Guru juga bertanggung jawab untuk menjaga disiplin di kelas dan mempromosikan lingkungan belajar yang aman dan harmonis. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Guru berkomunikasi secara aktif dengan orang tua siswa. Guru berbagi informasi tentang perkembangan akademik dan sosial siswa, serta membahas strategi yang dapat diterapkan di rumah untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kemitraan antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Guru terlibat dalam mengorganisir dan mengawasi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Guru menjadi pengajar dan pembimbing dalam klub, kelompok studi, olahraga, atau kegiatan seni yang melibatkan siswa di luar jam pelajaran. Kegiatan ini juga membantu siswa mengembangkan minat dan bakat khusus, serta membangun keterampilan sosial kepemimpinan. Simpulannya, di SMP Negeri 5 Campalagian, guru sudah melakukan manajemen kesiswaan dengan baik. Guru sudah melaksanakan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, memantau perkembangan akademik, kemajuan dan kedisiplinan siswa, serta memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa. Guru di SMP Negeri 5 Campalagian juga sudah melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek sekolah, serta melaporkan kemajuan dan masalah siswa kepada kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa. Kemarin ini ada datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari pusat untuk melihat pertunjukan tarian perang atau panlake yang ada di Desa Ulko. Kemarin lusa ini ada kegiatan, jadi pemerintah desa dan tokoh masyarakat bekerja sama untuk kepada guru untuk diajak siswanya kemari untuk menyambut siswa itu kedatangan dari tamu dari kementerian dari pusat, provinsi dan kabupaten. Iya. Jadi itu. Ini untuk pertanyaan nomor 2, apakah Anda pernah terlibat dengan kegiatan tersebut? Iya, pernah. Kita terlibat semua, baik dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi semuanya terlibat di situ untuk memeriahkan ini adat istiadat yang ada di Desa Ungku, termasuk ini yang saya sebut tadi, tarian perang yang dengan disebut dengan panlake. Iya. Jadi, apakah Anda terlibat dalam hubungan sosial dengan salah satu beberapa siswa di sekolah? Jadi ini mengenai hubungan sosial dengan salah satu beberapa siswa di sekolah. Masyarakat itu biasanya kalau anaknya datang penerima bantuan, daftar namanya, itu dilibatkan orang tuanya, kepala sekolah dan guru-guru menjelaskan ke anaknya bahwa ini si A, si B atas nama ini buat dia menerima upah sekian dari bantuan program Indonesia Pintar atau yang disebut dengan KIP.
yang mendapatkan nilai prestasi, maksudnya nilai yang ranking, itu biasa juga dipanggil orang tuanya. Buat dijelaskan bahwa si anak ini telah mendapatkan nilai prestasi yang blessed, yang dinilai oleh guru. Itu biasa dipanggil juga. Ya. Kompetensi salah satu beberapa siswa di sekolah. Ini kita ketahui selaku pemerintah desa, kalau ada laporan dari sekolah bahwa anak ini telah mempunyai bakat, anaknya sini atas nama ini, kita tidak tahu kalau tidak ada data dari sekolah dibawa ke sini. Jadi biasanya kita di pemerintah desa, kalau ada data yang dikerja, baik dari apalagi sekarang ini kan penginputan IDM, itu IDM Indeks Desa Membangun. Jadi kegiatan ini kita input rutin dalam setiap tahun untuk menilai, melihat perkembangan status desa. Jadi semua yang data-data yang kita butuhkan itu menyangkut mengenai data kependidikan, baik dari data siswa, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa kelas, terus berapa jumlah guru atau jumlah PTK. Jadi itu yang kita minta desanya. Kalau poin enam ini, apakah masyarakat pernah menyalurkan aspirasi ke sekolah? Kalau sepengalaman saya, bahwa di sekolah ini ada penyeberangan jembatan, akses jembatan di sini kan sebelumnya itu kita menyalurkan bantuan kayak semen, material lainnya kayak batu kerikil toh, karena anak-anak di sini baik guru susah menyeberangi sungai di sana ketika musim hujan atau besar sungai. Jadi ada partisipasi masyarakat untuk menyalurkan beberapa semen, material dan kerikil untuk mempermudah mengakses jalan sekolah itu. Jadi itu yang mungkin itu yang dimaksud dengan aspirasi bantuan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat lah. Itu yang dimaksud, karena di seberang itu kan instansi pendidikan ada TK 3, ada SD 45, ada SMP 5. Jadi ada 3 sekolah di sana. Selanjutnya yaitu peran komite sekolah atau masyarakat dalam manajemen kesiswaan. Di antaranya yang pertama adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Komite sekolah atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program-program kesiswaan. Komite sekolah dapat memberikan masukan, saran, dan perspektif yang berharga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Keputusan yang melibatkan komite sekolah atau masyarakat akan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan siswa. Yang kedua yaitu dukungan dan sumber daya. Komite sekolah dapat membantu dalam menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program-program kesiswaan. Hal ini dapat berupa dukungan finansial, sponsor, atau pengumpulan sumbangan dari anggota komite dan masyarakat. Sumber daya yang diberikan oleh komite sekolah dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas, memperluas kegiatan ekstrakurikuler, atau memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan sekolah. Komite sekolah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kesiswaan. Komite sekolah dapat mengadakan pertemuan, seminar, atau lokakarya yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman yang dapat meningkatkan manajemen kesiswaan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu dalam pengawasan dan evaluasi. Komite sekolah atau masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program kesiswaan yang ada di sekolah. Komite sekolah dapat membantu mengidentifikasi kekurangan atau area yang perlu ditingkatkan, serta memberikan umpan balik kepada sekolah dan guru. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah
membantu dalam memastikan bahwa program-program kesiswaan bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan melibatkan komite sekolah dalam manajemen kesiswaan, sekolah dapat memperoleh perspektif yang luas dan dapat dukungan yang diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kolaborasi antara sekolah dengan komite sekolah memperkuat ikatan antara pendidikan formal dan dukungan dari masyarakat, menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif dan mendukung bagi perkembangan siswa secara kesimpulannya. Di SMP Negeri 5 Campalagian, komite sekolah atau masyarakat sudah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, misalnya ada kegiatan dari luar maupun kegiatan budaya. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan sekolah tersebut. Mereka juga membantu menggalang dukungan dan sumber daya untuk kegiatan sekolah, yaitu berupa sumbangsi jembatan agar perjalanan siswa, guru atau staf yang lain bisa diakses karena harus menyeberangi sungai. Selain itu, komite sekolah juga sudah berperan baik sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, serta sudah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan yang ada di sekolah SMP Negeri 5 Campalagian. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana peran SAK dalam mendukung kesuksesan prestasinya anak tak di sekolah? Cara tak mendukung anak tak, Pak, untuk selalu belajar? Oh ya begitu, kalau kita kan sebagai orang tua selalu mendorongkan setiap malamnya aku bilang jangan terlalu banyak ini kan, harus belajar yang ini terutama dengan baca buku gitu. Iya. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana orang tua siswa bekerja sama dengan pihak sekolah mengenai proses belajar siswa, Pak? Ya sisa itu sebagai orang tua ya kita yang harap bisa kerjasama dengan guru-gurunya kan. Supaya bisa anak-anak bisa lah berprestasi dengan baik juga sih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Pak membantu anak mengatur waktu belajar sama waktu bermainnya, Pak? Ya sering disampaikan sama anak-anak bilang jangan terlalu banyak, kita harus tahu membagi waktu kan. Pada waktu istirahat, waktu belajar kan, main juga harus ngatur ke supaya ya benar untuk dia juga kan, untuk anak-anak sendiri juga. Kemudian Pak, bagaimana cara tak mengatasi misal ada masalahnya anak tak di sekolah, misal masalah tingkah laku dan sebagainya? Ya kita harus itu selalu dikasih gambar cara bisa kan, jangan terlalu ini di sekolah, jangan bawa terlalu banyak parfum sabun sama kan. Bagaimana cara membilang supaya ya kita juga bisa bangga kalau anak-anak bisa bagus prestasinya. Pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana pandangan SAK terhadap kinerjanya guru dalam mendukung prestasinya anak SAK? Ya kuliah ini prestasi masalah guru-gurunya ya memang bagus tadikannya isu dan bina anak-anak ya ya masalah waktu-waktu ini capek waktu-waktu itu ya memang selalu di anak-anak itu kan. Ya, kita juga orang tua yang harap kita bisa kerjasama antara orang tua sama guru supaya bagaimana bisa berprestasi. Peran orang tua siswa dalam manajemen kesiswaan. Di antaranya yang pertama adalah kemitraan dengan sekolah. Nah, orang tua siswa berperan sebagai mitra sekolah dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Orang tua siswa berkomunikasi secara teratur dengan guru dan staf sekolah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan akademik, perilaku, dan kebutuhan khusus anak-anak mereka.
Kolaborasi antara orang tua dan sekolah memungkinkan pertukaran informasi yang penting dan pembuatan keputusan yang lebih baik untuk mendukung kesiswaan. Yang kedua yaitu dukungan pendidikan di rumah. Orang tua berperan penting dalam memberikan dukungan pendidikan di rumah. Orang tua membantu memotivasi anak-anak mereka untuk belajar, menetapkan rutinitas belajar yang baik, dan memberikan bantuan dalam mengerjakan tugas rumah atau proyek sekolah. Orang tua juga dapat memberikan bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan karakter anak-anak mereka. Yang ketiga dalam pengawasan dan pemantauan. Orang tua memiliki peran dalam mengawasi dan memantau perkembangan akademik dan sosial anak-anak mereka. Orang tua mengamati hasil ujian, tugas, dan laporan perkembangan siswa, serta memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran, tingkah laku, dan interaksi sosial anak-anak mereka di sekolah. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh orang tua membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus dan memberikan interferensi yang diperlukan. Dalam partisipasi dalam kegiatan sekolah, orang tua dapat terlibat aktif dalam kegiatan sekolah yang berhubungan dengan kesiswaan. Nah, mereka dapat menghadiri pertemuan orang tua secara acara-acara sekolah atau menjadi sukarelawan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah tidak hanya mendukung anak-anak mereka secara langsung, tetapi juga memperkuat ikatan antara sekolah dan keluarga. Yang kelima dalam komunikasi dengan sekolah. Orang tua berperan dalam menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif dengan sekolah. Mereka berbagi informasi penting tentang kebutuhan, minat, atau masalah yang mungkin dialami anak-anak mereka. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan umpan balik kepada sekolah tentang program-program kesiswaan dan memberikan saran atau masukan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulannya, di SMP Negeri 5 Campalagian, orang tua siswa berperan dan terlibat aktif dalam kegiatan manajemen kesiswaan. Orang tua siswa sudah mendukung pendidikan anaknya dan berkomunikasi secara teratur dengan guru dan kepala sekolah. Selain itu, orang tua sudah mengawasi kesejahteraan dan kehadiran anak-anak mereka di sekolah, serta terlibat dalam kegiatan sekolah dan komite sekolah atau masyarakat. Selain itu, orang tua siswa juga sudah sangat mendukung disiplin dan nilai-nilai yang diajarkan ke anak mereka di sekolah, serta mengajukan masukan dan saran untuk perbaikan di sekolah. Itu di SMP Negeri 5 Campalagian. Sebenarnya, bagaimana cara Kak De sama tim OSISTA dalam manajemen kesiswaan bisa membantu untuk lebih berkembang? Dengan memberikan pengarahan dan bimbingan terkait kegiatan kesiswaan yang dapat membantu dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, potensi yang kami miliki. Lanjut, yang kedua itu, apakah ada kendala dalam menghadapi kesiswaan dan bagaimana solusi Kak? Kendala yang kami miliki adalah dalam mengatur waktu antara tugas sekolah dengan kegiatan kesiswaan OSIS. Solusinya dengan memperbaiki manajemen waktu dan fokus dalam menjalankan prioritas. Next itu apa jenis kegiatan kesiswaan yang paling kita sukai? Saya paling suka dengan kegiatan kesiswaan yang melibatkan seni keterampilan. Saya dapat mengekspresikan kreativitas dan bakat yang saya miliki. Next, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Kide berpartisipasi dalam organisasi kesiswaan di sekolah Kak ini? Saya berpartisipasi dalam kegiatan OSIS
sebagai anggota aktif, yaitu sebagai sekretaris sosial. Oke. Untuk pertanyaan terakhir itu, apa harapan Ta dari program kesiswaan yang ditawarkan di sekolah Ta? Kalau saya berharap program kesiswaan ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk berkembang dan mengekspresikan minat dan bakat siswa. Terakhir adalah peran siswa dalam manajemen kesiswaan. Di antaranya yang pertama adalah pemimpin dan pelopor. Siswa dapat menjadi pemimpin dan pelopor dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Siswa dapat mempromosikan toleransi, kerjasama, dan menghormati perbedaan di antara sesama siswa. Siswa juga dapat mengambil inisiatif dalam mengorganisir kegiatan positif seperti seminar, lokakarya, atau kampanye sosial di sekolah. Yang kedua, dalam tanggung jawab pribadi. Siswa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap perkembangan akademik dan kesejahteraan mereka sendiri. Siswa diharapkan untuk hadir di sekolah secara teratur, mengerjakan tugas dengan baik, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Siswa juga perlu mematuhi aturan sekolah dan menjaga perilaku yang baik di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu dalam kolaborasi dengan guru dan staf. Siswa dapat bekerja sama dengan guru dan staf dalam mencapai tujuan akademik dan pengembangan pribadi. Siswa dapat mengajukan pertanyaan, meminta bantuan, dan mengungkapkan kebutuhan atau kekhawatiran mereka. Kolaborasi ini membantu siswa mendapatkan dukungan dan bimbingan yang diperlukan dalam perjalanan pendidikan mereka. Yang keempat yaitu dalam partisipasi dan kegiatan sekolah. Siswa dapat aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di sekolah. Siswa dapat menjadi anggota klub, tim olahraga, orkes, atau sekelompok studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Partisipasi dalam kegiatan sekolah membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerja tim. Nah, yang terakhir yaitu dalam penghargaan terhadap kesempatan pendidikan. Siswa perlu menghargai kesempatan pendidikan yang mereka terima dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mereka dapat memiliki sikap positif terhadap pembelajaran, berusaha mencapai prestasi terbaik, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa juga dapat menghargai keragaman budaya dan kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman lingkungan. Di kesimpulannya, di SMP Negeri 5 Campalagian, siswa sudah bertanggung jawab atas pembelajaran dan kedisiplinan mereka di sekolah. Selain itu, siswa juga sudah mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan di sekolah dan mengambil bagian atau terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS dan Pramuka, serta siswa di sini juga sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu juga siswa juga sudah melaporkan masalah atau kekhawatiran mereka kepada guru atau kepala sekolah.